Perkenalkan, saya Mira Sakti, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan draft proposal yang telah saya buat dalam rangka tahap awal untuk melakukan suatu penelitian. Di sini judul yang akan saya angkat dari penelitiannya adalah analisis penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi masyarakat di daerah perkotaan, studi kasus Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Bone. Baiklah, karena dari itu saya akan menjelaskan mengapa saya mengangkat judul ini sebagai penelitian atau rencana penelitian yang akan saya lakukan. Pada dasarnya, saya yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sedang menyoroti adanya pertumbuhan ekonomi yang berada atau berkembang di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya pendapatan atau bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari besar pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Karena itu, pendapatan masyarakat di suatu wilayah yang bergantung oleh pekerjaannya saya angkat menjadi objek penelitian atau variabel penelitian, yakni tenaga kerja. Tetapi pada dasarnya di sini saya tidak hanya akan meneliti bagaimana tenaga kerja itu, tetapi bagaimana penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah, khususnya perkotaan, di mana perkotaan seperti yang diketahui lebih lancar dalam proses pertumbuhan dan perputaran ekonominya. Penyerapan tenaga kerja di sini juga tidak terlepas dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, selain tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja, saya mengangkat satu variabel lagi yang dapat diteliti di daerah yang sama, yakni pola konsumsi masyarakat sekitar. Seperti yang diketahui tadi, bahwa di daerah perkotaan masyarakat lebih rentan untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan yang tinggi dan lancar karena adanya pertumbuhan ekonomi yang lancar pula. Di sini saya juga akan meneliti bagaimana sebenarnya pola atau bentuk konsumsi dari masyarakat yang berdomisili di sana. Karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proposal dengan judul yang telah saya katakan tadi adalah penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi di daerah perkotaan atau wilayah perkotaan di Kabupaten Bone, studi kasus Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Bone. Lalu berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, di sini saya akan merumuskan 3 masalah yang dapat ditarik dari latar belakang dan judul dari penelitian yang akan saya lakukan. Yakni yang pertama ada bagaimana penyerapan tenaga kerja di wilayah perkotaan. Yang kedua, bagaimanakah pola konsumsi di wilayah perkotaan. Dan yang ketiga, bagaimanakah faktor-faktor dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi di daerah perkotaan seperti rumusan masalah 1 dan 2. Baiklah, setelah mengetahui bagaimana rumusan masalahnya, di sini saya akan menyebutkan apa saja yang menjadi tujuan ditulisnya atau dibuatnya draft proposal ini. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dibuatnya draft atau proposal ini yang ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penyerapan tenaga kerja di wilayah perkotaan. Yang kedua, bagaimana sebenarnya pola konsumen atau pola konsumsi di daerah perkotaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa-apa saja yang termasuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi itu sendiri. Baiklah, setelah mengetahui bagaimana latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian ini, saya akan menyebutkan ruang lingkup dari penelitian yang akan saya lakukan. Ruang lingkup ini dilakukan untuk membatasi skala di mana sang peneliti akan bagaimana peneliti akan meneliti nanti. Di sini yang pertama ada lokasi atau daerah penelitian.
di mana seperti yang disebutkan dalam judul tadi, lokasinya berada di daerah perkotaan Bone, khususnya Jalan Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua ada variabelnya, seperti yang di awal, variabelnya adalah penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi. Dan yang ketiga ada subjek dan objek. Subjek di sini yang saya gunakan adalah seluruh tempat dan usaha yang ada di Ahmad Yani, dan objeknya adalah seluruh konsumen, pekerja, dan juga pemilik dari usaha yang ada di Ahmad Yani tersebut. Setelah mengetahui ruang lingkup tersebut, kita akan memasuki kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini mencakup dua. Yang pertama ada kajian penelitian terdahulu, dan yang kedua ada kajian teoritis. Kajian penelitian terdahulu di sini dilakukan untuk mengkaji penelitian-penelitian yang hampir mirip dan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini juga dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini benar-benar baru dan tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan 3 di antaranya penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Ketiga penelitian tersebut, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Riyadi Nur Rohman dan Zainal Arifin, yakni merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul penelitian analisis pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja di Jawa Barat. Dalam penelitiannya ini, sang penulis atau sang peneliti tersebut mendapatkan bahwa tenaga kerja di Jawa Barat, yang merupakan wilayah yang juga cukup lancar dalam pertumbuhan ekonomi seperti layaknya perkotaan, adalah bernilai positif atau adanya penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Lalu yang kedua ada penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Lailatul Mufidah, yakni alumni antropologi FISIP Unair, yang berjudul atau bertajuk Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan. Dalam studi ini adalah food court oleh keluarga. Di sini sang peneliti mendapatkan bahwa pola konsumsi di masyarakat perkotaan memang sangat berbeda dengan pola konsumsi di daerah lainnya, di mana pola konsumsi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, sehingga konsumsi tersebut berubah dan berbeda dari wilayah lainnya. Lalu penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana Dwi Saputri, yakni mahasiswi dari Universitas Diponegoro, Semarang, dengan judul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Salatiga. Hampir sama dengan penelitian yang pertama, yakni analisis tenaga kerja. Oktaviana Dwi Saputri ini mendapatkan hasil dan kesimpulan berupa tenaga kerja di kota Salatiga, yang merupakan salah satu kota yang besar, juga memiliki penyerapan atau tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Selanjutnya, setelah kajian penelitian terdahulu, di sini saya akan menjelaskan beberapa kajian terkait dengan kajian teoritis atau kajian teori dari turunan dan variabel-variabel yang akan saya angkat, yakni ada penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi. Yang pertama ada penyerapan tenaga kerja. Sebelum kita mengetahui apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya itu penyerapan tenaga kerja, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya tenaga kerja itu sendiri. Secara umum, tenaga kerja dikatakan sebagai semua penduduk yang dapat bekerja dan dalam usia kerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa demi memenuhi kehidupannya sendiri maupun masyarakat. Lalu terlepas dari pengertian tenaga kerja juga terbagi menjadi beberapa berdasarkan klasifikasinya. Klasifikasi tenaga kerja terbagi 3. Yang pertama, ada tenaga kerja yang digolongkan dan diklasifikasikan berdasarkan penduduknya,
yakni tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah mereka yang mampu bekerja dan akan bekerja jika ada sesuatu atau lowongan pekerjaan dan dapat melakukan pekerjaan. Sedangkan bukan tenaga kerja di sini adalah mereka yang memang tidak mampu untuk bekerja dan tidak akan bekerja walaupun ada tawaran pekerjaan. Lalu klasifikasi yang kedua yakni tenaga kerja menurut batas kerjanya. Menurut batas kerjanya di sini ada dua juga. Yang pertama ada angkatan kerja dan yang kedua ada bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yang dimaksud di sini adalah mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun dan dapat melakukan pekerjaan dan ingin bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja di sini adalah mereka yang berusia kerja atau di bawah 10 tahun tetapi memang tidak ingin bekerja dan tidak bekerja, seperti mahasiswa atau anak yang sedang bersekolah, juga ibu rumah tangga. Kemudian klasifikasi yang ketiga yakni klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Di sini juga ada dua. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik dan ada tenaga kerja terlatih. Perbedaan di sini berdasarkan bagaimana kualitas dari tenaga kerja itu. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yakni tenaga kerja yang mendapatkan keahliannya dengan melalui pendidikan atau sekolah, seperti chef yang memang sarjana tata boga dan lain-lain. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih atau tenaga kerja yang mendapatkan bakatnya atau kemampuannya karena adanya pengalaman dari tenaga kerja itu sendiri. Setelah mengetahui apa itu tenaga kerja dan klasifikasi tenaga kerja, di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya penyerapan tenaga kerja itu. Secara umum, penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai berapa banyak lapangan kerja yang telah diisi oleh orang yang dapat bekerja. Jadi, penyerapan tenaga kerja di sini adalah banyaknya atau besar kecilnya tempat atau lowongan pekerjaan yang telah diisi oleh tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada poin kedua yakni pola konsumsi. Yang pertama kita harus mengetahui apa sebenarnya arti pola dan apa arti konsumsi. Pola dapat dikatakan sebagai bentuk dan sebuah sistem, sedangkan konsumsi artinya menggerogoti. Jadi secara umum pola konsumsi dapat diartikan sebagai bagaimana model atau sistem dalam menghabiskan dan mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu pola dan apa itu konsumsi serta apa itu pola konsumsi, di sini saya akan menjelaskan secara perbedaan definisi apa sebenarnya pola konsumsi itu. Pola konsumsi yang pertama adalah pola konsumsi berdasarkan nilai gunanya. Di sini pola konsumsi di sini diartikan sebagai bagaimana seseorang atau bagaimana model suatu konsumsi oleh konsumen dalam menghabiskan nilai guna suatu barang. Yang kedua ada definisi pola konsumsi berdasarkan pencapaian tingkat kepuasan, di mana konsumsi ini maksudnya adalah dikatakan sebagai pola bagaimana model konsumsi tersebut dalam meningkatkan atau mencapai kepuasannya. Kemudian sehubungan dengan rumusan masalah yang akan saya angkat, di sini saya juga akan menjelaskan kajian teoritis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi yang biasanya didapatkan atau dijadikan teori oleh orang lain. Yang pertama ada besar kecilnya pendapatan, yang kedua ada selera konsumen, dan yang ketiga ada harga barang itu sendiri, yang keempat tingkat pendidikan masyarakat, yang kelima jumlah keluarga, dan yang keenam adalah lingkungan dari konsumen itu sendiri. Baiklah, setelah memaparkan dari kajian penelitian terdahulu di sini, saya menetapkan bahwa penelitian saya di sini benar-benar baru, di mana penelitian saya mengangkat dua variabel secara bersamaan,
di suatu lokasi yang sama. Berbeda dari orang lain yang biasanya meneliti penyerapan tenaga kerja hanya sebatas mengetahui bagaimana penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut dari tingkatannya. Di sini saya akan meneliti bagaimana faktor-faktor tenaga yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Lalu perbedaan selanjutnya di sini adalah pola konsumsi. Kemudian yang selanjutnya di sini akan saya jelaskan adalah bagaimana kerangka pikir yang saya buat. Kerangka pikir dibuat demi memperjelas bagaimana sebenarnya maksud dari alur pikiran sang peneliti kepada pembaca. Di sini kerangka pikir saya dapat dilihat pada gambar di samping, di mana yang menjadi variabel ya seperti penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi berada masing-masing sebelah kiri dan kanan di atas, dan di bawahnya ada wilayah perkotaan. Maksudnya di sini adalah penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi yang dimaksud di sini, bagaimanakah variabel tersebut di wilayah perkotaan atau di daerah perkotaan. Lalu setelah mengetahui bagaimana penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi di daerah perkotaan, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Seperti rumusan masalah saya tadi, saya di sini berencana untuk mengetahui dan juga meneliti apa saja yang menjadi faktor dari tingkat tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja dan pola konsumsi itu sendiri. Baiklah, hal yang terakhir akan saya presentasikan di sini adalah metode penelitian dari draft atau proposal sebagai rencana penelitian saya. Baiklah, yang pertama dari metode penelitian di sini adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan di sini merupakan jenis penelitian lapangan, di mana peneliti langsung turun untuk meneliti tempat penelitiannya di lokasi. Saya memilih jenis penelitian ini karena lebih cocok untuk penelitian dan dengan lebih mudah untuk mendapatkan data. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan di sini adalah pendekatan kualitatif seperti fungsinya, untuk mengetahui bagaimana pola atau model suatu variabel atau penelitian. Jadi ini sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan, seperti untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penyerapan dan pola konsumsi. Lalu yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Sesuai di judulnya, lokasi penelitian ini bertempat pada pusat kota Bone, yakni Jalan Jenderal Ahmad Yani, serta waktunya dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan selesai. Lalu kemudian yang ketiga ada data dan sumber data. Data di sini merupakan data primer yang bersumber langsung dari subjek dan objek penelitian. Yang keempat ada subjek dan objek penelitian itu sendiri. Sesuai judulnya, subjeknya di sini adalah seluruh perusahaan yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani. Lalu yang kelima dari metode penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan di sini sesuai dengan penelitian saya dan saya rasa cocok untuk penelitian saya adalah menggunakan metode wawancara dan juga observasi secara langsung. Di mana instrumen penelitian di sini berupa pertanyaan serta buku catatan. Lalu yang terakhir dari metode penelitian di sini adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan di sini terkhususnya karena penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian kualitatif, maka yang saya gunakan di sini adalah teknik analisis deskriptif. Baiklah, cukup sekian presentasi dari draft proposal sebagai rancangan dari penelitian yang akan saya lakukan. Saya sangat menyadari bahwa banyak kesalahan yang mungkin saja ada dalam presentasi saya tadi. Karena itu saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.